Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rahmawati, kelas Etika Profesi A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum Jaksa Pinangki terhadap Suap Joko Chandra. Pertama-tama mengenai etika profesi hukum. Etika profesi hukum atau kode etik profesi merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral. Sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Etika profesi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelek dalam berpikir dan juga membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku yang bertanggung jawab. Namun demikian pun, apabila kode etik profesi dilanggar akan menyebabkan konsekuensi hukum. Setiap oknum yang melakukan pelanggaran etik akan diberikan sanksi pelanggaran kode etik profesi. Setiap sanksinya tentu berbeda, bergantung peraturan kedisiplinan yang diterapkan oleh lembaga atau institusi terkait. Berikutnya adalah mengenai profesi jaksa. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semua merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan 3 orang jaksa penyidik dalam kasus Pinangki ke Komisi Kejaksaan pada Rabu 14 Oktober 2020. Ketiga jaksa tersebut dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik saat menyidik perkara tersebut. Terdapat pokok-pokok pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketiga jaksa penyidik tersebut. Berdasarkan kejanggalan yang ada, ketiga jaksa penyidik ini melanggar Pasal 5 huruf A Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 014-A-JA-11-2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa yang berbunyi menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas profesional, mandiri, jujur, dan adil. Dalam hal tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana pengaturan kode etik jaksa di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap jaksa Pinangki. Pengaturan kode etik jaksa di Indonesia. Dalam mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian dan disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka perlulah adanya kode etik profesi jaksa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yaitu yang dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kode etik profesi jaksa. Kode perilaku jaksa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 014-A-JA-11-2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut, dalam pasal 3-6 terdapat kewajiban jaksa, antara lain kewajiban jaksa kepada negara, kepada institusi, kepada profesi jaksa, dan kewajiban terhadap masyarakat. Sedangkan hak jaksa dalam melaksanakan kewajibannya, jaksa mendapatkan haknya yang diatur dalam pasal 11. Untuk mengimbangi hak dan kewajiban jaksa, Peraturan Jaksa Agung juga mengeluarkan larangan yang diberikan kepada jaksa agar tidak keluar dari hakikat etika perilaku jaksa. Kemudian masuk pada pembahasan penyelesaian kasus Jaksa Pinangki.
Pinangki merupakan mantan jaksa yang terseret dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Pinangki ketika itu menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Sengkerut tim eksekutor Joko Chandra dalam pasal 1 angka 6 KUHP menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan Agung dalam hal ini terlihat sangat lambat dalam membongkar praktik korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kedua praktik suap menyuap ini dilakukan oleh seorang penegak hukum dan terhadap penegakan hukum. Hal ini penting dilakukan agar objektivitas dan independensi penanganan perkara tetap terjamin. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 Februari 2001 memvonis 10 tahun penjara ditambah denda 600 juta subsidiar 6 bulan kurungan, banding dari Pinangki malah diterima Pengadilan Tinggi Jakpus dengan mendiskon putusan Hakim PN jadi hanya 4 tahun penjara dan denda 600 juta subsidiar 6 bulan kurang. Berikutnya adalah jaksa menerima putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jakarta dan tidak mengajukan kasasi. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengatakan tim penuntutan sudah mengkaji masalah hukum dan menyatakan tak lagi perlu mengajukan kasasi ke MA. Juga karena putusan hakim di tingkat banding sudah sesuai dengan tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor tingkat pertama. Tidak ada alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan dalam pasal 253 ayat 1 KUHP. Dengan tak mengajukan kasasi ke MA, maka putusan terhadap Pinangki telah berkekuatan hukum tetap. Alasan PT DKI Jakarta mengkorting hukuman Pinangki dengan sejumlah pertimbangan antara lain hukuman 10 tahun penjara untuk Pinangki terlalu berat. Mengingat saat sidang pertama Pinangki mengakui menerima suap dan gratifikasi senilai yang dituduhkan. Lalu karena Pinangki sudah mendapatkan hukuman lain berupa pemecatan dari institusi kejaksaan, serta karena Pinangki adalah perempuan yang memiliki tanggung jawab seorang anak balita. Pertimbangan lainnya, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan perlakuan secara adil. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak yang turut bertanggung jawab. Kemudian bentuk pencucian uang Pinangki antara lain dengan membeli mobil BMW X5 warna biru, pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat, pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat, pembayaran dokter home care, pembayaran sewa apartemen, dan pembayaran kartu kredit. Perbuatan jahat Pinangki lainnya adalah melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking, dan Joko Chandra untuk menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah 10 juta dolar Amerika Serikat kepada pejabat di Kejagung dan MA untuk meninggalkan eksekusi Joko Chandra yang tertuang dalam Action Plan. Indonesia Corruption Watch secara satir mengucapkan selamat kepada Kejaksaan Agung. Begitu banyak celah yang tak mau dibongkar oleh Kejagung. Satu diantaranya dugaan keterlibatan pejabat tinggi di instansi penegakan hukum yang menjamin Pinangki bisa bertemu dengan Joko Chandra. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, mengatakan keputusan jaksa tidak mengajukan kasasi adalah mencederai rasa keadilan. Ada disparitas perbedaan hukum yang mencederai rasa keadilan. Harusnya hukuman Pinangki yang paling tinggi di antara Joko Chandra dan Andi Irfan. Dalam paparan-paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan pengaturan mengenai kode etik jaksa terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 014-A-JA-11-2012 tentang kode etik perilaku jaksa yang di dalamnya memuat mengenai hak dan kewajiban jaksa serta hal-hal yang dilarang oleh jaksa. Keberlakuan kode jaksa itu sendiri baik di dalam maupun di luar kerja, sehingga kode etik jaksa selalu melekat terhadap jaksa setiap saat. Dalam hal seorang jaksa melakukan korupsi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan baik secara kode etik profesi ataupun secara hukum positif. Penyelesaian melalui kode etik dilakukan oleh Majelis Kode Perilaku. Penyelesaian melalui proses hukum dilakukan dengan berkoordinasi dengan kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap perbuatan tersebut akan diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan hukuman penjara. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila terdapat banyak salah kata.